Annyeonghaseyo, halo bosku. Ketemu lagi nih bersama channel kesayangan kita, Segmen Berita. Nah, biar nggak tegang, jangan lupa minum es cendol dawet dulu ya. Baru kemudian like, komen, dan juga subscribe. Sarangeo! Belajar dari alam. Pencak silat awalnya tercipta sebagai ilmu bela diri yang menirukan gerak hewan saat siaga. Selain Iko Uwais, di The Expendables 4,6, film asing ini antagonis utamanya aktor Indonesia. Kabar menarik datang dari dunia film tanah air. Melansir Deadline pada Rabu, aktor laga Iko Uwais baru-baru ini ditunjuk sebagai karakter antagonis utama dalam film Hollywood berjudul The Expendables 4. Dan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi suami Audy Item. Pasalnya, seri film The Expendables selalu melibatkan aktor-aktor laga top Hollywood seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, hingga Jet Li. Namun perlu diketahui juga bahwa The Expendables 4 bukanlah satu-satunya film asing yang menampilkan aktor Indonesia sebagai antagonis utamanya. Iko Uwais dalam sejumlah aktor tanah air juga pernah ditunjuk sebagai karakter jahat di sejumlah film buatan sineas luar negeri. Seperti kita ketahui, Iko Uwais pun bukan satu-satunya aktor yang pernah ditunjuk untuk tampil sebagai karakter antagonis di film-film asing. Aktor-aktor tersebut diantaranya adalah Yayan Ruhian dan juga Joe Taslim. Bahkan menariknya, para aktor Indonesia ini sukses mengimbangi akting-akting dari aktor utamanya. Bahkan banyak yang menilai mereka sukses membuat film yang dimainkan menjadi semakin hidup. Lantas, apa saja film-film yang melibatkan aktor Indonesia sebagai antagonis utamanya? Berikut deretannya seperti diambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Star Trek Beyond. Setelah menjadi salah satu kaki tangan antagonis utama di film Fast and Furious 6, Joe Taslim langsung melompat sebagai salah satu karakter antagonis utama di film Hollywood bertema luar angkasa, Star Trek Beyond. Dalam film ini, Joe memerankan karakter bernama Manas yang mengacaukan misi para tokoh utama. Dan menariknya, di film ini Joe Taslim didandani menyerupai makhluk luar angkasa hingga ia tak dikenali siapapun. Yang kedua adalah Yakuza Apocalypse. Sinias Jepang Takashi Miike tak ragu untuk menunjuk Yayan Ruhian sebagai antagonis utama dalam film Yakuza Apocalypse, The Great War of the Underworld. Tak sekedar jadi cameo seperti di Star Wars, The Force Awakens, Yayan juga langsung diangkat menjadi karakter antagonis utama bernama Kyoken alias Mad Dog. Dan uniknya, Mad Dog ini adalah nama karakter yang diperankan Yayan dalam film The Raid. Yang ketiga adalah Stubborn. Tak ketinggalan dari Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian, Iko Uwais pun sempat dilibatkan sebagai antagonis utama untuk film Stubborn. Di sini, Iko memerankan karakter pengedar narkoba sekaligus pembunuh polisi bernama Oka Tejo. Menariknya, dua aktor pemeran karakter protagonis utama yang menjadi lawan main Iko Uwais di film ini adalah bintang film superhero Marvel, yakni Kumail Nanjiani dan juga Dave Bautista. Berikutnya adalah The Gate. The Gate adalah sebuah film pendek karya sineas Amerika Serikat Kelly Madison. Film ini dibintangi oleh Amy Johnson sebagai protagonisnya dan aktor Indonesia Cecep Arif Rahman sebagai antagonis utama. Di sini Cecep memerankan seorang penculik anak gadis yang hendak diselamatkan oleh kakaknya. Cecep pun memamerkan kemampuan silatnya dengan cukup maksimal di film berdurasi 10 menit ini. Berikutnya adalah The Swordsman. Joe Taslim kembali memerankan karakter antagonis dalam film garapan sineas Korea Selatan, Choi Jae-hoon yang berjudul Swordsman. Dalam film ini, Joe memerankan tokoh jahat bernama Guru Tai yang menculik anak dari karakter protagonis film ini. Tidak hanya itu, ada pula Mile 22. Bagi yang belum menonton Mile 22, mungkin bakal heran mengapa film yang dibintangi Mark Wahlberg dan juga John Malkovich dan Iko Uwais itu masuk dalam daftar ini. Tentu yang sudah menonton tak akan heran, pasalnya di sepanjang film ini Iko Uwais yang memerankan Linur diperlihatkan berjuang keras untuk bisa kembali ke negaranya. Namun saat film berakhir, Linur diperlihatkan sebagai dalang utama di balik kekacauan sepanjang cerita film ini.
Inilah deretan aktris Hollywood yang menolak adegan seks. Ada Megan Fox loh. Adegan seks ternyata menjadi bumbu dalam sebuah film termasuk Hollywood. Tidak jarang beberapa aktris dan aktor harus beradegan ranjang tanpa busana untuk memenuhi alur ceritanya. Namun ternyata ada beberapa aktris di Hollywood yang menolak adegan seks dan tanpa busana. Siapa saja artis yang menolak adegan seks? Melansir dari laman Direct Expose, berikut ulasannya. Yang pertama adalah Megan Fox. Wah, siapa sangka Megan Fox menjadi aktris pertama yang masuk dalam daftar. Dia menolak untuk beradegan seks lantaran dari beberapa proyek yang pernah ditawarkan kepadanya terkesan merendahkan wanita yang memerankan karakter itu. Selain itu, Fox tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan bahwa pose tanpa busana adalah kepositifan tubuh dan kepercayaan diri. Sebaliknya, dia merasa bahwa hal itu dapat merusak harga diri seorang wanita. Yang kedua adalah Jessica Alba. Jessica Alba yang tidak pernah rela tak berbusana di depan kamera. Pasalnya, dia menilai hal itu justru dilakukan untuk kejutan yang murah yang bertentangan dengan pernyataan artistik yang otentik. Jika Anda melihat film yang telah saya buat tanpa busana, tidak akan pernah meningkatkan gambar. Begitu katanya. Yang ketiga, Julia Roberts. Julia Roberts juga menolak untuk tampil tanpa busana dalam filmnya. Dia bahkan menggunakan peran pengganti saat harus beradegan syur dalam film Pretty Woman, di mana dia memerankan seorang pelacur bernama Vivian Ward. Robert memiliki alasan untuk keputusan ini. Berakting dengan pakaian saya adalah sebuah pertunjukan. Berakting tanpa pakaian adalah sebuah film dokumenter. Dia juga melanjutkan dengan berpendapat bahwa tanpa busana di depan kamera tidak menunjukkan kemampuan akting yang nyata sama sekali. Di urutan ketiga adalah Anna Kendrick. Dalam film komedi 2016, Mike and Definite Wedding Dates, karakter Anna Kendrick, Alice, benar-benar tak berbusana di layar. Namun ternyata sang aktris menggunakan pemain pengganti loh. Dia mengaku tak pernah tampil tanpa busana dalam filmnya. Katanya, saya beruntung karena saya belum masuk ke dalam kategori itu. Saya tidak mengkritik orang yang melakukan itu, tetapi saya berencana untuk terus melakukan apa yang saya anggap terbaik. Yang keempat adalah Mila Kunis. Selama syuting dalam film, Mila Kunis pernah diminta oleh sutradara untuk melakukan pemotretan tanpa busana untuk mempromosikan film itu. Sutradara yang tak disebutkan namanya ini mengancam Kunis bahwa karirnya akan hancur jika dia menolak. Tapi mantan bintang pertunjukan 70-an itu tetap teguh untuk menolak permintaan sutradara tersebut. Dan yang terakhir adalah Mandy Moore. Yang terakhir adalah aktris Mandy Moore. Juga menolak beberapa peran yang mengharuskan untuk menunjukkan pose tanpa busana. Dia memberikan pernyataan yang sederhana dan juga sangat logis. Akan sangat tidak nyaman untuk berjalan di jalan dan merasa bahwa orang yang lewat telah melihat saya tanpa pakaian saya. Begitu kata Mandy.